ini saya akan mengajak sobat untuk mengulas tentang pemasangan pintu bagasi untuk mobil Mazda CX-5. Kita akan lihat sobat, apa sih rongga-rongga yang ada di belakang bagasi. Baik sobat Vitek, ini adalah tahapan pengerjaan untuk peredam pintu bagasi. Awal mula, plat bagian dalam kita akan lapisi dengan menggunakan sunroof agent yang berfungsi untuk memperkokoh permukaan dinding plat. Juga dia bisa memblok suara dari luar. Setelah itu akan berkoordinasi dengan materi lainnya untuk memfilter suara di dalam kabin. Nah ini loh sobat, sunroof agent, bahan materi dari Vitek yang berfungsi untuk melapisi plat dinding. Sunroof agent fungsi utamanya dia mengisi pori-pori pada permukaan plat dinding agar menjadi lebih kekar atau kokoh. Selain daripada itu juga dia berfungsi memblok suara luar. Cara penggunaan sunroof agent yaitu dengan dicampur menggunakan lem. Jadi selain berfungsi sebagai memperkokoh plat, dia juga berfungsi sebagai perekat materi Vitek lainnya, yaitu berupa lembaran Vitek. Nah ini saya udah ulas, mempunyai fisik yang sangat ringan dan tidak membebani berat kendaraan sobat. Lalu setelah itu untuk rongga ruang kosongnya kita akan isi dengan menggunakan modul atau gulungan. Coba lihat sobat Vitek, rongga kosongnya. Nah inilah yang berpotensi menimbulkan suara berisik. Nah rongga-rongga ini akan kita isi dengan menggunakan gulungan dari Vitek yang sudah terbukti ringan, tidak serap air, dan sudah jelas tidak berjamur. Proses pemasangan pada peredam pintu bagasi yaitu setelah plat dinding dilapisi dengan menggunakan sunroof agent, kita akan tempel lembaran Vitek yang sudah dipotong dan dibentuk sesuai dengan pintu bagasi itu, menutupi plat dinding bagian dalam seperti ini. Jadi sobat Vitek, ilustrasinya. Nah setelah itu rongganya kita akan isi dengan menggunakan gulungan dari Vitek Insulation. Semua materi kita sangat ringan dan tidak akan membebani beban kendaraan tersebut. Oke sobat, kita akan ikuti proses pemasangannya. Jadi setelah sunroof menempel atau terlapisi di dinding dalam, ini lembaran untuk peredam Viteknya yang sudah dipotong dan dibentuk akan kita tempelkan. Jadi lembaran peredam Vitek yang tipis itu dia akan melapisi dinding bagian dalam yang berfungsi untuk memblok suara luar dibantu dengan sunroof, lalu memfilter atau mengolah suara di dalam kabin. Coba lihat sobat, seperti ini nanti yang sudah terpotong dan sudah terbentuk ya. Jadi lembaran tipis Vitek ini akan menggunakan lem ibon yang akan direkatkan kepada dinding bagian dalam yang sudah tercampur dengan atau sudah dilapisi dengan menggunakan sunroof agent. Jadi dua perpaduan itu akan merakat sangat kuat yang bisa membuat lebih kedap dan kokoh. Setelah lem sedikit mengering, lalu kita akan tempelkan lembaran tipis ini kepada dinding plat bagian dalam yang sudah dilapisi menggunakan sunroof agent. Nah, potongan ini dibentuk sesuai dengan ruang yang ada di pintu bagasi tersebut, sobat. Untuk penggunaan atau pemasangan modul gulungan ini tergantung lihat dari ruang yang ada dalam bagasi. Bisa berupa gulungan atau nanti akan dibuka jadi berbentuk lembaran seperti ini sobat. Kita akan lihat sesuai konstur dari ruang di bagasi tersebut. Nah ini adalah gulungan yang sudah dibuka oleh teknisi untuk dimasukkan ke dalam ruang yang ada di pintu bagasi. Jadi fleksibel ya,
teknis pemasangannya bisa berupa gulungan atau dibuka hingga membentuk lembaran seperti ini. Kita beralih kepada proses pemasangan peredam suara pintu akustik. Jadi seperti biasa, dinding bagian dalam platnya kita akan lapisi dengan menggunakan sunproof agent secara 2 layer yang berfungsi sama. Dia akan memperkokoh plat dan juga menutup pori-pori sehingga membuat plat menjadi lebih kekar dan kokoh. Selain itu dia juga bisa berfungsi untuk memblok suara dari luar. Nah, lalu kita akan lapisi dengan menggunakan peredam lembaran tipis ini untuk menempel pada dinding bagian dalam. Proses selanjutnya untuk finishing, karena peredam pintu akustik itu mempunyai 3 proses. Ini adalah proses terakhir, lembaran penutup door trim. Sama sobat, sangat tipis, ringan, sudah jelas dia tidak akan serap uap air. Jadi ini adalah proses terakhir yang akan kita tempelkan pada penutup door trim. Jangan lupa sobat Pitek, untuk peredam suara pintu kita memiliki lilitan speaker yang berfungsi agar pada saat speaker melantunkan suara atau berbunyi, dia tidak akan tersentuh atau bersentuhan dengan plat dari door trim tersebut. Jadi suaranya lebih empuk dan tidak rebek. Oh ya sobat Pitek, mobil ini juga sudah dipasang peredam panas dan suara untuk lantai yang menggunakan sunproof agent dan juga lembaran peredam lantai Pitek seperti ini tipis. Fungsi dari peredam panas dan suara untuk lantai yaitu dia bisa menahan hawa panas dari knalpot aspal pada saat kondisi sedang jalan, apalagi macet, sobat Pitek. Juga selain itu, untuk kecepatan di atas sedang, peredam panas dan lantai itu fungsinya untuk meredam suara deru angin hingga masuk ke dalam kabin. Juga suara aspal, suara ban, dan suara berisik lainnya pada saat berkendara. Karena jalaran getaran atau rambatan suara getaran itu sebetulnya banyak dari lantai sehingga menimbulkan suara gemuruh dalam kabin. Nah, maka itulah jangan ragu untuk memasang peredam panas dan suara lantai dari Pitek Insulation. Jadi sobat Pitek, solusi untuk mengatasi road noise atau suara berisik yang ada pada ban sehingga masuk ke dalam kabin yaitu dengan menggunakan 2 materi peredam suara gemuruh, yaitu sunproof agent yang berfungsi untuk memblok suara luar dan juga menutup pori-pori pada plat fender agar tidak masuk ke dalam kabin. Lalu gulungan atau modul pengisi ruang kosong yang berfungsi memfilter suara berisik itu sehingga akan menjadi lebih bulat atau lebih padat. Jadi dengan 2 materi dari Pitek ini, yaitu sunproof agent yang berfungsi memblok
suara luar dan menutup pori-pori pada lengkungan fender agar suara tidak masuk ke dalam kabin. Lalu dengan menggunakan modul atau gulungan ini yang mengisi rongga-rongga kosong di dalam spakbor, dia berfungsi memfilter agar suara rambatan tidak masuk juga ke dalam kabin. Nah, solusinya seperti ini Sobat Vitek untuk mengatasi road noise atau suara-suara berisik yang ada pada ban mobil kendaraan Anda. Peredam suara dan panas untuk dashboard yang berfungsi untuk memblok hawa panas dari ruang mesin sebelum kabin, juga getaran atau gemuruh suara mesin yang ada di ruang mesin masuk ke dalam kabin. Nah, teknis pemasangan seperti ini sobat. Kita akan membuka laci pada dashboard tersebut, lalu teknisi akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada pada dashboard tersebut dengan menggunakan gulungan. Secara fleksibel, gulungan itu bisa dibuka hingga menjadi lembaran tipis ini, tergantung dari ruang yang ada pada dashboard tersebut. Untuk tipe mobil Mazda CX-5 ini, jumlah gulungan modul yang terpasang itu 18 gulungan, yaitu sisi sebelah kirinya 9 dan kanan pun 9. Jadi Sobat Vitek tidak perlu takut bahwa gulungan itu akan membebani berat dari dashboard tersebut. Lihat, sangat ringan, tipis, yang sudah pasti tidak akan membebani berat dashboard tersebut. Sobat Vitek, gulungan dari modul Vitek ini yang berfungsi meredam atau mengisi rongga-rongga kosong dapat diaplikasikan pada penutup atau ruang kosong pada pintu, ruang kosong pada bagasi belakang, fender depan belakang, dan terakhir pada dashboard. Bahan yang sangat ringan, tipis, dan tidak membebani berat kendaraan Anda.